Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Rafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah kemudian menyampaikan kepada seluruh makhluk, wahai makhlukku, inilah makhluk saya yang termulia, namanya manusia, namanya Adam. Kau hormati dia, sujud kau, hormati. Meskipun malaikat sempat protes, lakukan juga. Sujudnya bukan sujud seperti kita sholat tadi, tapi sujudnya dia hanya tundukkan kepalanya sedikit. Satu makhluk Allah yang tidak mau, namanya iblis. Jadi turunannya itu begini. Jin dulu Allah ciptakan. Jin ini kemudian ada yang membangkang. Itu yang disebut iblis. Iblis ini yang tidak mau sujud karena sombong. Apa kata iblis? Kalau bahasanya di Makassar, tidak mau jatuhan. Kenapa aku tidak mau? Dia boleh baik-baiki. Ini Adam baru diciptakan. Saya senior. Masa kakak hormat sama adik? Tidak mau saya. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Tidak mau jadi. Enak, itu Adam dihormati. Saya tidak mau. Allah berfirman, iblis, sombong kau rupanya ya. Kalau kau sombong, tidak mau ikuti perintahku, keluar kau dari surga. Nabi bilang, iblis, tunggu dulu. Saya mau keluar, tapi ada dua syaratnya. Apa itu? Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Ya Allah, jangan matikan saya. Kata Allah, mana proposalmu? Bawa Pak Sekda, biar Pak Rahmat selesaikan itu kardosmu. Berapa sih kau kasih? Itu kau ganggu orang ceramah. Simpan saja dulu, biar Pak Rahmat selesaikan itu. Kita semua di sini isi semua itu 10.000, 20.000 sendiri di Pak Rahmat, selesai itu. Lebih banyak sendirinya Pak Rahmat daripada kita yang 30. Daripada kasih susu. Tidak pernah, Arem juga pura-pura tidak lihat. Sudahlah, simpan aja dulu itu, ya. Kita tahu juga maksudnya ini bikin tabligh akbar, mau dapat sumbangan. Langsungan saja, itu orang Bugis begitu, tidak perlu basa-basi, langsung saja mohon bantuan. Pak Rahmat sudah panggil ajudannya tadi, itu sudah dompet di sampingnya. Tenang bos, aman. Biarkan kita dengar ceramah, Pak Rahmat selesaikan amplopnya. Ya lah, sudah? Tidak usah diedarkan itu. Kalau Pak Rahmat tidak mau, saya selesaikan. Tenang saja. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kata malaikat, ya Allah, berikan saya skill, keterampilan, kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara ini Adam saya diusir dari surga, saya mau balas dendam. Allah katakan, baiklah, perdua permohonanmu kukabulkan. Saya kasih kau kemampuan untuk menggoda dan menyesatkan anak cucunya Adam. Maka iblis berkata, oke, saya akan sesatkan. Saya tidak akan biarkan mereka dengar dakwah. Saya tidak akan biarkan dia masuk surga begitu saja. Saya akan menghalang-halangi mereka supaya saya bisa masuk neraka sama-sama dia. Maka ternyata sampai detik ini setan selalu berupaya menggagalkan kita berbuat baik. Salah satu caranya setan menggagalkan kita berbuat baik di tempat ini, dia usahakan agar kita pegang handphone terus. Jadi orang pegang handphone terus itu berhasil digoda sama setan. Orang sudah ceramah masih begini, simpan dulu itu HP-mu, dengar dulu ceramah. Jangan ketawa, saya serius ini. Hargai juga perasaanku bos. Saya jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, panggil ceramah baru ke begini terus. Lebih kau pulang tidur.
Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Ya, bisa? Ibu-ibu tidak usah merekam. Bagaimana caranya mau didengar Ustaz? Ini ada kameraku, lebih bagus dari sini daripada itu. Mau nonton Ustaz? Gampang. Gimana caranya? Tulis nanti di YouTube. Dasat Latif Masjid Baitul Iman Polresta Balikpapan, muncul itu. Lengkap, bagus gambarnya, sudah diedit, sudah dikasih cantik, suaranya bagus. Sudah kau nonton, jangan kau lupa like and share. Kan ketawa Pak, saya serius ini. Saya itu terang-terangan saja. Nah, mudah-mudahan ini nanti disiarkan di Net TV. Nah, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah ini dua permintaannya iblis dan dia akan selalu melakukan sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita harus melawannya. Bagaimana cara melawannya itu kekuatan iblis? Allah kasih senjata. Apa senjatanya? Dakwah. Semakin kita sering dengar dakwah, maka semakin banyak kita tahu. Semakin banyak kita tahu, maka semakin kita tahu cara menghadapi iblis. Nah, kita sambung dulu tadi. Jin. Jin ini marganya sama manusia, maka disebut minal jinnati wan nas. Sudah itu ada jin yang diperintah sujud, dia tidak mau. Allah lagi mengambil yang tadinya dipanggil dengan jin, kemudian dipanggil dengan iblis. Nah, iblis yang selalu berjanji menyesatkan manusia, menggoda manusia agar dia tersesat, maka Allah memanggilnya syaitan. Dua sifatnya setan. Satu, sesat. Bapak minum khamar, belum lagi syaitan. Bapak bersina, belum lagi syaitan. Tapi kalau bapak minum khamar lalu panggil orang sini, kau sama-sama ki. Sifat kedua ada, menyesatkan. Sesat dan menyesatkan, maka itu disebut syaitan. Kalau dua sifatnya ini ada, sudah sesat dan menyesatkan, maka dia meskipun namanya Dasat Latif, dia sudah bisa disebut syaitan. Karena dia sesat dan menyesatkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin kedua, nah, ketika kita seperti ini, setan berusaha menggagalkan kita dengan cara apa? Ngantuk. Tapi luar biasa bapak, kalau saya ceramah dan masih ngantuk, luar biasa nih pak. Aslinya itu neneknya setan kuasai. Kalau ada saya yang ceramah masih ngantuk pak, aslinya itu tokohnya setan itu yang goda. Ya. Nah, yang kedua selain ngantuk, apalagi caranya setan mengganggu kita di sini? Pulang aku cepat, pulang. Maka dia duduk dekat pintu. Itu orang yang selalu dekat pintu keluar itu, nah bilang orang Bugis, nagabagamaino bilisi. Nah dekati maku itu iblis. Setan sudah dekati kamu. Pulang kau cepat, keluar kau cepat. Nah, apalagi yang bisa menggoda digunakan setan di tempat ini? Konsumsi. Kita lihat terus itu konsumsi. Apalagi kalau ada pembagian, kita berharap mudah-mudahan lewat. Nah, pokoknya itu setan berupaya mengganggu kita ketika kita mendengar dakwah. Nah bilang tidak, ku kasih tenang kau, ku ganggu kau terus. Sudah dikasih ke konsumsi, setan berhenti tidak. Nah goda lagi, bukai. Kan dalam kota dulu toh, setan bujuk lagi, bukai, apa isinya, bukai. Dah setan itu dia goda lagi kita. Akhirnya apa? Nggak dengar dakwah, tapi yang kita buka. Sudah kita buka, setan berhenti, tidak nagoda kau lagi. Bagaimana rasanya? Rasai, manis itu atau penis? Dia kok itulah setan, dia goda kita terus. Sudah dicoba, dia tumbuhkan lagi, pasti korupsi. Sebenarnya itu 3 isinya, nah potong 1 tinggal 2. Itu setan terus, dia goda kita terus. Itulah setan. Maka ketika bapak sudah tahu bahwa setan pasti berupaya menggagalkan kita, maka ketika perasaan itu sudah mulai muncul, cara melawannya dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu. Tadi juga itu waktu sambutan saya digoda oleh setan, ditimbulkan kejangkelan. Lamanya ini sambutan, mau kita di bandara. Benar, itu setan goda kita.
cepat mi mau pergi bandara. Ini MC-nya juga panjang ton sambutannya. Itu setan semua. Ya. Berupaya menggagalkan kita ketika kita mau berbuat baik. Intinya adik-adik sekalian, ketika kalian mau berbuat baik, jangan pikir setan ikhlas lihat kamu. Kalau tidak mampu dia gagalkan, paling tidak dia kurangi nilaimu. Maksudnya apa? Kalau kita berhasil menaklukkan setan, 10 pahalanya. Setan tidak akan membiarkan kamu dapat 10 full. Kalau tidak bisa 9 saja, kalau tidak bisa 8 saja, kalau tidak bisa 7 saja, dia kurangi terus. Termasuk kalian ketika menghafal Quran seperti ini, jangan pikir setan tenang. Andai saja tidak hafal ke Quran 2 di setannya, sekarang kena kau hafal setan 15 setannya kelilingi kau. Dia timbulkan apa? Dia timbulkan namanya apa? Kecemburuan. Saudara kita dicemburui, saudara kita didengki. Ada orang bersaudara dengki? Belajar kok kisahnya Nabi Yusuf. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya. Orang saudara, satu kandung, satu perut, satu ibu, satu bapak. Ketika kondisinya normal, setan tidak menggoda. Tapi ketika kondisinya tidak normal, satu menjadi pejabat, satu tidak. Satu kaya, satu tidak. Nah hasutlah kita itu setan. Mulai masuk dari istri. Baku cemburu sama-samanya ipar. Baku hasut, baku bisi. Datang pernya, sama-sama pulang kampung pergi lebaran. Mulai itu ditimbulkan dengki. Wih, tahu banyaknya emasnya. Wih, bagusnya tasnya. Saudaranya yang miskin, nah hasut, Pak, bodoh memang kau itu. Coba lihat itu saudaramu, bagusnya itu gelangnya istrinya. Saya ini gelangku, waktunya kita menikah, memang kau malas kau memang. Dosa nih, nah maki-maki suaminya. Ini banyak begitu di sini nih. Nah bapak-bapak juga salah. Kenapa kau mau takut sama istrimu? Ada orang takut sini. Ada? Tidak ada. Bohong kok. Mana ada orang hebat di depannya istri? Tidak ada. Biar polisi, lebih-lebih lagi. Mana ada polisi jago depannya istrinya? Semua takut sama istri itu polisi. Nah bilang ke temanku yang polisi, sebenarnya kami ini Ustaz bukan takut sama istri. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Bagaimana kalau Ustaz? Bapak pikir saya takut sama istri? Tidak, cuma istriku lebih berani. Tidak takut sama saya, itu jadi masalah. Maka demi Allah, tidak ada orang jago di depannya istri, termasuk Ustaz. Mati semua kita depan istri. Maka resepnya bukan dilawan. Resepnya apa? Sabar. Itu setan itu. Nabi Siki, masa kau yang cari uang, doktor, wali kota, masa nak maki-maki ke istrimu? Setan itu membisik, itu yang begitu. Ustaz kau itu, 2 doktermu, masa nak perintah ke istrimu, nak kau cari uang, dia cuma tinggal di rumah? Setan itu yang bisik kau. Setan. Nah kasih habis uang, rezekinya. Yang tidak bagus kalau dia tidak hormati mertuanya. Tegas kau di situ. Kalau ada istrimu tidak hormat sama mertuanya, sudah mi, panggil baik-baik. Sini kau dulu. Kau boleh maki-maki saya, kau boleh marah-marah saya, kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.